Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit tips atau tutorial bagaimana caranya mengapostol dokumen ke negara Saudi Arabia ya, khususnya atau ke negara-negara lain yang menganut sistem apostel. Ya, jadi di sini kita asumsikan kita akan apostel sebuah dokumen akta kelahiran ya, untuk keperluan studi atau untuk keperluan visa dan lainnya. Ya, karena banyak di sana yang sudah mengapply dokumen apostel ternyata hasilnya ditolak entah karena salah input data atau memang kesalahan dari pejabat yang terkaitnya belum terdaftar di database Kementerian Hukum dan HAM. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya, kita masuk langsung ke situsnya yakni apostel.ahu.go.id. Ini saya asumsikan teman-teman sudah memiliki akun sebelumnya ya, sudah membuat di situs tersebut ya. Langsung saja di sini kita tampilan pertama akan terlihat seperti ini di apostle.ahu.go.id teman-teman. Di sini ada beranda ya. Nah, di sini terkait ini merupakan gambaran singkat atau keterangan singkat daripada dokumen yang kita telah apply sebelumnya. Di sini ada dua yaitu menunggu verifikasi, berarti ada dua dokumen yang masih menunggu verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ini kita abaikan saja, kemudian juga ini sama ada 102 dokumen permohonan tolak, artinya kita pernah melakukan apply dokumen, tapi 102 ini pernah ditolak ya. Entah karena memang, syaratnya yang kurang lengkap, atau memang salah input, atau pejabat yang terkaitnya tidak terdaftar sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 211, artinya 211 dokumen sudah selesai diterima atau di-approve oleh Kementerian Hukum dan HAM. Baik, ketika teman-teman ingin baru melakukan apply apostel, maka tentu dipersiapkan terlebih dahulu ya dokumen apa yang akan diapostel. Kita contohkan di sini dokumen akta kelahiran. Nah, di sini ada sebuah dokumen teman-teman. Kita tentukan dulu namanya apa. Jelas kita tahu ya bahwasanya ini dokumen akta kelahiran ya. Kemudian tujuan negara kita kemana nih? Tujuan negara kita ke Saudi Arabia ya. Karena beberapa negara itu belum menganut sistem apostel, terutama di Timur Tengah ya, seperti Uni Emirat Arab, kemudian kalau nggak salah Sudan, dan yang sekitarnya seperti Mesir juga itu masuk ke dalam yang menganut sistem apostel, begitu. Ini dokumen tersebut, akte kelahiran ini masuk kategori mana nih? Apakah dokumen pendidikan, atau dokumen akademik, atau apa ya? Nah, ini masuk ke dalam dokumen kependudukan, teman-teman. Ini kategorinya jenis dokumen yang masuk ke dalam kategori kependudukan. Kemudian nama pejabat. Nah, ini cek dulu nih. Nama pejabatnya siapa? Ini Bapak Dr. Haji Karwinda ya, MSI. Jadi ini beliau pejabat yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana cara mengeceknya? Nanti insya Allah akan diajarkan atau akan ditampilkan kepada teman-teman. Kemudian tipe dokumen. Nah, ini tipe dokumen seperti ini masuk kategori dalam tipe dokumen yang sifatnya elektronik, ya. Karena memang dikeluarkan oleh Dukcapil hanya sebuah link atau soft copy saja, tidak berupa fisik, maka disebut dengan dokumen elektronik. Dan biasanya cirinya itu ada barcode yang tercantum di dokumen tersebut. Itu dinamakan dokumen elektronik. Berarti nama dokumen ini atau tipe dokumen ini masuk kategori tipe elektronik. Setelah kita menentukan seperti ini, tahu dalam artian dokumen apa yang hendak kita apply untuk apostel, maka kita langsung saja ke halaman apostel dokumen. Baik, tadi udah jelaskan sekilas mengenai halaman beranda ya. Kemudian kita klik buat permohonan untuk mengapply dokumen baru ya. Kita tadi akta kelahiran, maka masuknya ke kategori dokumen kependudukan. Kemudian tujuan negara legislasi. Nah, kita tadi kan Saudi Arabia, maka kita ketik Saudi Arabia. Maka otomatis akan muncul pilihan Saudi Arabia. Nah, di sini otomatis di bawahnya tombol akan berubah menjadi apostel. Ya, karena memang Saudi sudah menganut sistem apostel, berbeda halnya dengan Uni Emirat Arab ya, maka dia akan berubah menjadi legalisasi karena memang Uni Emirat Arab masih menggunakan sistem legalisasi biasa ya. Lalu apa perbedaan dari apostel dan legalisasi dokumen? Sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Artinya judulnya sih pengesahan dokumen sama. Secara bahasa sederhananya pengesahan dokumen. Namun perbedaan yang mendasarnya itu di tahap pengesahannya. Apostel itu hanya disahkan atau hanya satu tahapan yaitu ke Kementerian Hukum dan HAM saja. Kalau legalisasi dokumen itu mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian setelah itu Kementerian Luar Negeri,
baru ke kedutaan. Itu sangat memakan waktu dari segi tahapannya. Jadi kalau apostel itu hanya ke Kementerian Hukum dan HAM saja. Baik, kita kembalikan ke Saudi Arabia. Maka otomatis ya kita klik Saudi Arabia, kemudian klik apostel. Nah, di sini terdapat beberapa section teman-teman. Di sini ada section data pemohon, kemudian di bawahnya data dokumen, data pejabat, kemudian di bawah adalah tempat cetak sertifikat apostel. Di sini ada dua pilihan. Jika teman-teman yang mempunyai akun dan dokumen sendiri yang akan diapostel, maka itu disebut apostel mandiri, berarti klik diri sendiri. Akan tetapi ketika teman-teman mendapatkan amanah atau ditunjuk diberi kuasa oleh orang lain, maka klik orang lain. Maka di sini data pemohon diisi berdasarkan KTP ya. Misalkan orang lain berarti diisi dengan orang yang memberikan kuasa kepada teman-teman. Kalau diri sendiri, maka data pribadi yang harus dicantumkan atau di-input di data pemohon ya. Jadi ini sesuai KTP, misalkan nama, email ya. Nama, email, kemudian nomor HP, kemudian jenis kelamin, pilihan negara di Indonesia tentunya, alamat, kemudian di sini upload KTP teman-teman. Kemudian di sini masukkan nomor identitas. Biasanya kalau udah diri sendiri dan udah terdaftar akun, maka ini akan otomatis terisi kalau untuk nama, email, nomor HP, dan nomor identitas ya. Untuk tempat lahir, silakan diisi sesuai KTP. Kemudian tanggal lahir juga sama ya, alamat juga sesuai KTP. Nah, kita beralih ke section berikutnya, yakni data dokumen. Nah, di sini nih pentingnya untuk input data secara benar karena kebanyakan dokumen ditolak atau tidak diterima diakibatkan salah input di data dokumen dan data pejabat ini. Oke, kita perhatikan teman-teman ya. Tadi kita udah mengecek atau menentukan ini dokumen jenis apa nih, ya. Ini dokumen jenisnya itu dokumen kependudukan, kemudian tipenya dokumen itu elektronik. Maka kita di sini harus memasukkan bahwasanya tipe dokumen itu elektronik, teman-teman. Kemudian jenis dokumen. Nah, jenis dokumen tadi kategori kependudukan. Karena akte lahir ya. Dia keluaran dari Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian nama dokumen karena tadi dokumen asli bukan terjemahan, maka langsung ditulis ke nama dokumen yaitu akta kelahiran. Ya, setelah itu jumlah dokumen akan kita ketikkan aja satu ya. Kemudian upload dokumen ya. Jadi file tadi ini file akta kelahiran ini harus diupload ke inputan dari apostel di sini ya. Kemudian nama dokumen teman-teman. Ini nama dokumen, maaf, nomor dokumen diisi biasanya ini di bagian sini nih. Nah, nomor dokumen ini di copy atau diketikkan, dimasukkan ke sini. Kemudian nama yang tertera di dokumen yaitu nama yang tercantum di akta kelahiran, namanya siapa di sini, maka dimasukkan ke data inputan di sini ya, nama yang tertera. Kemudian tanggal dokumen ini masuknya ke tanggal penerbitan. Biasanya di sini tanggal penerbitan ya. Jadi tanggal penerbitan di sini tanggal berapa, maka dimasukkan sesuai tanggal penerbitan yang tercantum di dokumen tersebut. Oke, kita selesai ini untuk section data dokumen. Kemudian data pejabat. Nah, ini penting juga nih. Banyak kesalahan terjadi ketika salah memasukkan nama pejabat. Perlu teman-teman ketahui, ada pejabat publik yang sifatnya resmi melekat kepada diri sendiri, kemudian ada pejabat publik yang sifatnya yang dia resminya itu berdasarkan terikat dengan instansi ya. Jadi kalau pejabat resmi yang melekat pada diri sendiri itu seperti notaris dan penerjemah tersumpah. Dia resminya dengan melekat pada diri pribadi seorang itu. Nah, tapi kalau pejabat dari Dukcapil, maka dia terikat kepada instansi Dukcapil. Kita lihat dulu ya, cek. Ini nama beliau Pak Haji Karwinda ya. Beliau seorang pejabat pencatatan sipil Kabupaten Bekasi. Kemudian teman-teman, pejabat yang sudah terdaftar itu pasti akan otomatis muncul ketika kita ketikkan nama tersebut. Contoh ya, kita ketikkan Karwinda. Nah, ini maka akan otomatis muncul. Ini berarti beliau sudah terdaftar di database Kementerian Hukum dan HAM. Kita klik Karwinda di sini. Untuk nama pejabat, ini juga muncul secara otomatis karena udah terdaftar di database Kementerian Hukum dan HAM. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Nah, untuk pengisian instansi, ini karena beliau merupakan pejabat yang terikat dengan instansi Dukcapil, maka kita ketikkan kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten
Bekasi. Nah, begini cara memasukkan data pejabat yang benar, teman-teman. Kemudian yang terakhir, tempat cetak apostel. Di sini teman-teman bisa memilih tempat cetak apostel di daerah masing-masing. Misalkan kalau kita ada di Bekasi atau di Jakarta, maka kita klikkan yang pertama ini ya. Baru setelah itu tambah dokumen, setelah oke, nah baru simpan dan lanjutkan, nanti ada tombol submit teman-teman ya. Baru setelah di oke semuanya, maka akan masuk otomatis ke sini, daftar permohonan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini dokumen atau data yang sudah kita apply di Kementerian Hukum dan HAM untuk keperluan apostel. Nah, di sini ada keterangannya, nama, kemudian sini statusnya menunggu verifikasi ya. Kemudian di bawah ini ada yang sudah selesai atau di-approve, kemudian di bawah ada yang ditolak. Ini berdasarkan biasanya pejabat yang belum terdaftar atau salah ketik atau salah input. Nah, di sini kalau yang sudah benar maka dia akan di-approve dan statusnya selesai. Silakan disimak video untuk sebagai referensi tambahan agar tidak salah input untuk apostel. Oke, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.